Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan beritahukan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara kasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada masa Advent itu memberikan pengharapan, memberikan sukacita, dan juga kerinduan akan keselamatan, akan kedatangan Tuhan. Minggu yang lalu, Advent yang pertama kita diajak untuk waspada dan berjaga-jaga. Hari ini kita diajak untuk bertobat, menyucikan diri, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam bacaan yang pertama dari Nubuat Baruch, kita mendengarkan bagaimana usaha untuk menyucikan diri, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, dengan dikatakan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Bukit gunung diratakan, jurang ditimbun menjadi rata. Itulah ungkapan Nubuat Baruch yang tidak jauh berbeda dengan ungkapan Nabi Yesaya yang dikutip oleh Injil Lukas. Tentang Yohanes dikatakan ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Inilah warta sukacita yang diungkapkan oleh Nabi Baruch, Nabi Yesaya, dan juga Injil Lukas yang terungkap di dalam persiapan oleh Yohanes Pembaptis sendiri untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, karena keselamatan akan segera datang. Tidak lain tentu keselamatan itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang akan kita rayakan hari raya kelahirannya nanti pada hari raya Natal. Tetapi pada dasarnya Advent juga mengajak kita untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman nanti. Maka kita diajak untuk waspada, untuk berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan hari itu datang. Dan sikap untuk berjaga-jaga itu menjadi nyata di dalam ajakan hari ini, yaitu untuk bertobat, untuk menyiapkan diri kita bagi jalan Tuhan. Di dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada umat di Filipi, ditegaskan di sana bahwa Paulus menasihati umatnya supaya kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Memilih yang baik agar kita menjadi suci dan tak bercacat. Paus Fransiskus di dalam
surat apostoliknya Gaudete et exsultate, bersukacita dan bergembiralah, mengajak kita semua umat untuk menjadi kudus. Dan bagaimana menjadi kudus? Paus Fransiskus menjelaskan bahwa kita semua bisa menjadi kudus, tidak harus seperti para kudus yang memang mereka melakukan hal-hal yang besar. Namun kita pun bisa menjadi kudus dengan melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita. Ketika kita sebagai ibu rumah tangga menyiapkan masakan, mengatur rumah tangga dengan baik, dilandasi cinta kasih dan ketulusan, itu sudah menjadi jalan menuju pada kekudusan. Untuk ayah keluarga, ketika bekerja dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab, dilandasi dengan kasih juga untuk melayani sesama, itu pun sudah jalan menuju kepada kekudusan. Dan anak-anak, ketika kita belajar dengan tekun, dengan baik, ini juga menjelang ujian akhir semester, ketika kita belajar dengan baik, dengan tekun, dan sungguh-sungguh belajar sehingga dalam ujian juga mengerjakan dengan jujur, itu pun sudah jalan menuju kepada kekudusan. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup sehari-hari, ketika kita melakukannya dengan tekun, dengan tulus, dan dengan penuh tanggung jawab, itu semua merupakan jalan kepada kekudusan. Nah, nasihat pada masa Advent tentu menjadi sangat cocok dengan nasihat Paus Fransiskus ini, malah kita mengungkapkan tobat kita, menyiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan kedatangan Kristus di dalam hidup kita dengan jalan apa yang dinasihatkan oleh Paus Fransiskus, yaitu melakukan setiap kegiatan kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, dilandasi kasih yang tulus. Dan dengan demikian kita sungguh bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan dimanapun kita berada. Maka malah kita merahmat Tuhan agar pada masa Advent ini kita sungguh bisa menjadi kudus, seraya menyiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan kedatangan Kristus dalam hidup kita yang setiap saat akan datang, dan kita pun hendaknya juga setiap saat selalu siap sedia untuk menanggapi tawaran dan panggilan Kristus di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.